program Q&A Keluarga Indonesia Bahagia mengenai pranikah. Saya bersama Pak Roni Daud Simeon. Pertanyaannya, halo Pak, kami pembimbing pranikah. Ini pembimbing pranikah. Masalahnya ada pasangan yang kami tangani sudah hubungan suami istri. Apakah boleh diberkati oleh gereja menurut firman Tuhan? Ya, versi gembala Pak Roni Daud, versi pengajar nanti saya. Ya, itu memang ada berbagai syarat-syarat gereja ya. Jadi kalau ada gereja yang menganut syarat, misalnya kalau sudah melakukan hubungan seks lebih dulu, maka istilahnya bukan pemberkatan, tapi peneguhan. Tapi dalam praktek yang saya jalani sebagai gembala, kalaupun itu toh mereka terlanjur ya melakukannya, maka yang pertama saya akan bimbing untuk bertobat betul-betul. Kan harus ada bimbingan pranikah ya. Dan bersama saya kalau di tempat kami Pak Jarot, saya dan istri saya banyak memberi waktu untuk bimbingan pranikah karena buat saya serius. Memang kami ada tim ya, ada beberapa orang, tapi selalu pasangan itu mesti ketemu saya dan istri saya. Dan saya memberi diri penuh untuk bahkan sebelum pandemi itu setiap Sabtu itu saya siapkan waktu untuk bimbingan pranikah bersama istri saya. Sabtu pagi sampai Sabtu siang, supaya siangnya sepanjang hari bisa jalan sama anak-anak. Itu sudah lama saya lakukan ini. Kenapa? Karena buat saya mempersiapkan pasangan sebelum menikah itu sangat penting. Saya menaruh prinsip lebih baik saya berkata awas berhenti tapi di pinggir jurang daripada sudah terlanjur orang itu masuk dalam jurang. Makanya bimbingan pranikah itu sangat penting sekali. Nah, kalau saya temukan ada orang-orang yang telah dalam bimbingan pranikah itu, suka saya dengan istri saya itu bicara empat mata masing-masing. Dan saya minta kejujuran mereka. Ya, apakah mereka pernah melakukan hubungan suami istri? Ya, ada beberapa pasangan yang nggak mengaku. Tapi saya berdoa bersama istri saya nggak serg itu. Sampai akhirnya saya mengatakan, oh ya baik. Tapi kan kita tidak boleh menuduh kan. Tapi pengalaman yang pernah saya lewati, berlalunya waktu, mereka akhirnya bisa mengaku. Gitu ya. Karena kita bimbing, kalau kita mendahului Tuhan itu resiko apa yang terjadi. Nah, itu membuat mereka jadi sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya mengakui. Nah, kalau mengakui, maka saya arahkan untuk sama-sama bertobat. Bertobat dan betul-betul tidak melakukannya lagi. Bahkan saya minta mereka berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa berciuman. Berpuasa untuk terjadi kontak secara fisik yang terlalu lama. Ya. Jadi stop. Ya, selama masa bimbingan pranikah itu saya suruh stop. Bahkan ciuman enggak boleh. Ya, enggak bisa. Gitu ya. Jauhkan dari pegangan tangan. Ini saya buat ekstrim gitu Pak, karena sudah melakukan kan sebelumnya. Tapi kemudian akhirnya mau bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan ketika dibimbing, karena kami melakukan bimbingan langsung, terus sampai akhirnya misalnya pas pemberkatan nikah. Ini dengan kata lain, dua-duanya orang tua udah setuju loh ya, semua udah saling cinta loh ya. Nanti ada lagi yang saya pernah membatalkan, tapi ini saya bicara saya menyetujui dulu. Karena orang tua dua-dua sudah setuju, kedapatan mereka sudah terlanjur. Saya harus pimpin mereka dalam pertobatan, dan kemudian saya suruh mereka puasa, bukan puasa enggak makan, maksudnya puasa bersentuhan, puasa berciuman, apalagi hubungan seks sudah enggak boleh, stop. Tunggu nanti tanggal pemberkatan. Nah, biasanya memang secara aturan gereja itu disebut peneguhan. Tapi ketika saya meletakkan tangan atas kepala mereka berdua, karena mereka sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, ya saya akan lepaskan berkat dong, Pak. Gitu. Ya, saya akan berkata, aku lepaskan berkat atasmu.
Kenapa? Karena mereka sudah mengakui dosanya. Gitu ya. Walaupun mungkin secara undangan ditulis peneguhan, tapi saya melepaskan berkat karena perlu sekali barak itu. Dalam Kejadian 1 ayat 28 tuh Allah memberkati mereka, Adam Hawa. Barak gitu. Barak itu suatu kuasa yang menudungi suami istri yang terus menyertai kemanapun mereka pergi akan dibuat berhasil, dibuat langit terbuka, dibuat bahagia. Itu perlu disertai barak itu. Kalau enggak maka di atas kepalanya ada namanya bahasa Ibraninya kelalah. Kelalah itu kutuk. Kutuk ya. Wah, itu ya kuasa juga di atas kepala suami istri yang membuat mereka tidak bisa bahagia, membuat mereka sakit-sakitan, jatuh hidupnya dan sebagainya. Makanya saya tetap lepaskan berkat ya, sekalipun kondisinya mereka pernah melakukan, tapi dibimbing untuk bertobat dua-duanya dan berpuasa tidak saling bersentuhan. Nah, tapi ada kondisi tertentu. Ada yang melakukan hubungan sesudahnya. Lalu kemudian saya berdoa, saya katakan, apakah ini kamu yakin ini dari Tuhan? Gitu ya. Nah, saya menemukan juga ada yang keraguan. Keraguan dari salah satunya tentang ini dari Tuhan atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi bahkan rundingan sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya juga ada keraguan seperti itu. Maka saya menganjurkan untuk supaya ditunda. Gitu ya. Saya pernah menunda menunda pernikahan, mengusulkan penundaan, tapi saya juga mengusulkan untuk pembatalan. Tapi saya serahkan orang tua loh Pak Jarod yang membuat keputusan. Ya. Dan ternyata waktu yang pembatalan ini disetujui oleh orang tuanya. Dan ternyata yang bersangkutan pun ya salah satu dari yang bersangkutan menyetujuinya. Nah, apa yang terjadi? Nah, belakangan sudah sekian tahun gitu baru kita sama-sama mengerti bahwa keputusan itu benar. Ya, ini yang perempuannya bilang kalau saya paksakan saya menikah sama cowok itu saya nggak tahu gimana rumah tangga saya. Karena ternyata yang laki itu cuma main game, malas kerja, wah repot. Sementara yang perempuan itu gigih dan sebagainya. Jadi itu dari saya. Tidak selalu misalnya ya, wis kadung hamil. Tidak selalu loh. Bahwa yang sudah kadung hamil sekalipun itu jodohnya loh. Ya, sekali lagi itu minta persetujuan orang tua. Saya menyarankan kadang-kala kalau bukan jodohnya, saya akan ngomong ini kayaknya bukan jodoh, ini menurut saya bilang. Ya, orang tua silakan keputusan. Ini bahaya. Oh, kan gimana dong nanti yang wanita rugi dong sudah hamil, yang laki enak aja. Seperti itu. Memang itu sebuah konsekuensi logis. Kalau kita berbuat dosa, maka tentu yang bagi wanita tentu tidak enak karena dia akan ada benih seperti itu. Tapi kalau bukan dari Tuhan, dipaksakan menikah, bahaya. Ya, jadi saya juga pernah ketemu hal-hal seperti itu di mana walaupun sudah hamil, ternyata nggak jadi menikah. Ya rugi yang wanita kelihatannya. Sebuah pembelajaran buat anak-anak muda yang lainnya agar supaya jangan mudah-mudah menyerahkan tubuhnya ketika masih pacaran. Tapi sekali lagi di gereja memang ditulis peneguhan. Tapi as a pastor, saya tetap melepaskan berkat setelah mereka ambil keputusan bertobat. Sebab mereka butuh pemberkatan itu. Itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Roni Daud, setuju, sepakat ya. Dan kalau saya ditanya juga jawabnya seperti itu, bahwa gereja bisa nggak memberkati orang yang sudah melakukan hubungan? Bisa ya. Memang beberapa gereja punya aturan yang harus dihormati ya. Saya bukan gembala, saya bukan pendeta, tapi saya punya teman banyak gereja, banyak pendeta, dan saya selalu menyarankan hormatilah aturan gereja lokal di mana Anda berjemaat. Misalnya yang masih gadis, perawan, ya pemberkatannya di gedung gereja dalam ibadah hari Minggu. Ini contoh-contoh beberapa gereja lokal ya. Tapi yang sudah pernah hubungan suami istri, pemberkatannya di restoran atau di gedung pernikahan, ya gedung pertemuan. Di gerejanya enggak. Jadi di gedung pertemuannya itu ya pemberkatan di situ, lalu pestanya di situ juga. Jadi itu aturan gereja lokal ya. Ada yang
yang pemberkatan di gereja itu hanya untuk yang mereka penjaga dan perawan dan seterusnya. Itu aturan teknis, tapi tetap yang di rumah pun, yang di restoran pun, yang di gedung pun, ya waktu pendetanya arahkan tangannya, ya memberkati. Nggak ada yang saya kutukin kamu, cerai. Nggak ada. Ya pasti diberkati. Jadi apakah boleh gereja memberkati? Boleh. Semua gereja boleh. Hanya cara-cara memberkatinya, beberapa gereja ada yang membuat pembedaan antara yang masih menikah kudus istilahnya dengan pernikahan yang sudah tidak kudus lagi. Ya, Tuhan memberkati.